Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mencangkok jambu kristal ya. Sebenarnya secara mencangkok ke tanaman-tanaman yang lain hampir sama saja. Nah, ini peralatannya plastik, tanah, tali rafia ya, sama cetok ya itu ya. Jadi plastik kecil aja untuk rangka yang kecil ya, batang yang kecil. Kita masukkan tanah di sini, tanah yang tanpa ada campuran macam-macam ya, bisa tanah yang diambil di kebun atau tanah yang ada di samping rumah ya. Yang penting jangan tanah yang ada campuran kotoran hewan atau ada pupuknya, hanya tanah murni ya. Kalau bisa bagusnya sebenarnya tanah ini sabut kelapa ya, tapi yang simpel-simpel aja ya, tanah di sekitar kita yang ada rumput-rumputnya itu biasanya tanah yang minim kandungan berbahaya ya. Nah, kita masukkan ke plastik, kita ikat rapat, kita ikat pakai tali rafia ukuran kecil saja ya. Nah, kita padatkan ya, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering ya, sampai bisa padat. Kita black seperti itu ya. Nah, black tengahnya seperti itu, kita padatkan lagi, lalu kita lanjutkan ke penyesetannya. Kita seset batang yang mau kita cangkok ya. Pastikan batang yang kita cangkok posisi di tanaman yang sehat ya, bukan batang yang sudah hitam atau yang masih muda ya, yang posisi yang coklat seperti itu ya. Kita seset sekitar 1 cm atau 2 cm ya. Kita harus membersihkan bagian kulit dan kambiumnya ya. Kambium itu yang lengket-lengket ya, yang setahu saya ya. Kalau saya salah mohon maaf ya. Jadi kita harus keringkan ya. Kita seset merata, lalu kita sayat ya sampai kering. Bisa ditunggu sehari 2 hari atau bisa langsung kita kasih tanah ya. Kalau saya kali ini langsung saja, yang penting kambium atau batang benar-benar kering, benar-benar kita buang kambiumnya seperti ini ya. Contoh ya, pisaunya harus yang bersih ya, jangan yang berkarat ya. Nah, batang seukuran segini, plastiknya seukuran yang tadi aja ya, jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar takutnya patah. Sebenarnya kalau besar nanti setelah turun cangkok aman ya, tapi kalau kecil kan biar nggak patah, tapi setelah turun cangkok harus ada perlakuan khusus ya. Nah, kita masukkan seperti itu ya, jadi yang disayat di bagian bawah biar nanti nggak kena hujan. Kalaupun kena hujan nanti langsung turun ke bawah ya. Nah, seperti itu ya. Pastikan yang bekas sayatan tadi, yang bagian atas yang mau kita cangkok harus kena tanah ya. Terus kita press sama tali rafia ya, yang keras saja. Ada 3 ya, yang satu yang tengah, yang bawah sama atas harus neken sekuat-kuatnya ya, tapi jangan sampai ke bawah, jangan sampai itu loh, terlalu ke dalam, jangan sampai ke batangnya ya. Jadi masih ada antara tali rafia sama batang itu masih ada tanahnya ya. Nah, kalau 2 masih bisa muter-muter, kalau 3 biasanya sudah kenceng ya, udah nggak bisa muter-muter. Nah, ini berlaku untuk berbagai macam tanaman ya, tetapi ada tanaman-tanaman yang berkambium tetapi sulit ya. Contoh misalnya alpokat, durian, seperti itu ya. Itu cukup sulit ya. Bagi teman-teman yang bisa komen ya. Kalau saya pribadi cukup sulit, tapi untuk jambu-jambuan mudah, mangga, jeruk itu mudah. Nah, seperti itu ya, udah fix ya, udah
tuh ini nunggu sampai tanamannya akarnya tuh muncul dari putih ke hitam ya, tapi jangan kehitaman banget ya. Nah ini setelah kita mencangkok, untuk mempercepatnya kita kasih pupuk saja ya, seperti biasa kita gemburkan saja tanahnya, nanti kita pupuk biar pupuknya enggak di bagian atas ya, jadi kita keruk dulu, kita pupuk pakai NPK biasa sih. Saya semua pupuk bisa ya, mau pakai kotoran hewan aja nggak apa-apa ya, yang penting dikit aja. Kalau kotoran hewan takutnya makin malah panas ya, kalau udah difermentasi sih nggak apa-apa. Nah ini pupuk segini 1 sendok paling senilai 200 rupiah ya. Terima kasih.